nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Kita percaya pada hari ini kita dilawat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat pujian untuk memuji menyembah Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari awal hingga selesai ibadah ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan Engkau dapat menjamah setiap umat-Mu. Dan saudara-saudara kami yang belum hadir juga Engkau lawan ya Tuhan, bahkan yang menyaksikan lewat tangan YouTube, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami pada pagi hari ini. Biarlah kami bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita angkat pujian. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu. Mari kita fokuskan hati kita di hadapan Tuhan dengan serendah-rendahnya untuk memohon kepada Tuhan agar kita dipenuhi dengan hadirat-Nya.
betapa kau puasa penuhi hatiku. Betapa
Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada kesempatan yang indah pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kehadirat Engkau Tuhan, karena rahmat dan kasih-Mu sehingga Engkau Tuhan himpunkan kami untuk kami bersekutu dengan Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu. Betapa kami senantiasa rindu untuk kami dekat dengan Engkau Tuhan. Kami percaya pada kesempatan pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami ya Tuhan, dengan kuasa kasih-Mu, dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau senantiasa menggairahkan iman harap kasih kepadamu ya Tuhan. Mari Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami bawa tubuh, jiwa dan roh kami ke hadirat Engkau Tuhan. Kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau berbicara dengan kasih-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga setiap kata adalah dari Engkau Tuhan, yang senantiasa mendidik,
yang menguatkan kami, meneguhkan kami, dan membawa kami Tuhan untuk kami semakin memahami rencana Engkau, sehingga Tuhan kami semakin diperkenan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita datang beribadah untuk kita bersama-sama bersekutu dengan kasih Tuhan. Saudara, ada sukacita pagi hari ini? Amin. Puji nama Tuhan. Kita adalah umat-umat yang senantiasa harus bersukacita karena kita sudah ditebus oleh kuasa Tuhan. Oleh kuasa darahnya kita telah ditebus dan kita telah dibawa keluar dari belenggu dosa untuk masuk dalam rencana Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan mengenai kebangkitan Kristus. Beberapa hari yang lalu kita memperingati tentang Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan bahwa kebangkitan Kristus mengubah kehidupan. Amin. Jadi tema pagi hari ini, kebangkitan Kristus mengubah kehidupan. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Dipersilakan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-1 sampai yang ke-15. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikubur dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop yang kita baca saat ini tentang kebangkitan Kristus, ini adalah kesaksian dari Rasul Paulus, seorang murid Tuhan yang telah menerima panggilan Tuhan secara khusus
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 1 dikatakan, dan saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Supaya kita tetap fokus kepada berita Injil, berita keselamatan, firman Tuhan yang menyelamatkan kita, bahwa Kristus telah lahir ke dunia, dia dari tahtanya turun ke dunia, dia berkorban, mati di kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Dia menjadi penolong, menjadi pembela, menjadi juru selamat bagi kita. Ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu berpegang teguh padanya. Diselamatkan kalau kita berpegang teguh kepada Injil. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kalau kepercayaan kita tidak teguh, kita mundur, dan kita tidak mengimani lagi kuasa kebangkitan Tuhan, maka iman kita sia-sia, tidak memperoleh keselamatan. Dan ayat yang ketiga, sebab yang penting ialah telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Kemudian ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan. Berarti Tuhan telah dikuburkan, Tuhan telah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Amin. Tuhan telah mati, tetapi kuasa kematian, kuasa maut tidak berkuasa atas Yesus Kristus. Dia bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus disalibkan dan mati, murid-murid yang waktu itu setia untuk mengikut Tuhan, kemana saja Tuhan pergi, murid-murid itu mengikuti. Tuhan memberikan banyak mujizat, murid-murid menyaksikan, dan murid-murid merasakan mujizat Tuhan, dan murid-murid juga bersuka cita ketika Tuhan menyembuhkan orang sakit, memelekkan orang buta, membuat berjalan orang lumpuh, memberi makan orang 5.000 jiwa, belum itu termasuk baru laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka menyaksikan dan mengharapkan Tuhan itu menjadi raja. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan melaksanakan tugas dari Bapa Surgawi untuk menjadi penebus bagi umat manusia, mati di kayu salib, murid-murid menjadi lemah, menjadi putus asa, bahkan mereka takut. Karena saudara yang dikasih Tuhan, waktu itu murid-murid itu, Tuhan itu mengalami banyak tantangan. Tuhan sendiri disalibkan, murid-murid juga mendapatkan himpitan, tekanan, aniaya, sehingga mereka patah semangat. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Itu memberikan suatu kuasa untuk memulihkan murid-murid menjadi semangat kembali. Kita akan melihat bahwa saudara yang dikasih Tuhan, murid-murid itu menjadi takut, menjadi lemah, menjadi putus asa. Tetapi ketika Tuhan bangkit, Tuhan itu menyatakan diri kepada para murid. Yang pertama, Tuhan menyatakan diri kepada Maria Magdalena, kemudian kepada Thomas, kepada Kefas, kepada 2 murid ke Emmaus, kepada 5.000 orang ketika Tuhan naik ke surga,
kemudian kepada Rasul Paulus. Kita membaca yang pertama Markus 16 ayat 9, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Markus pasal 16 ayat yang ke-9. Markus pasal 16 ayat yang ke-9, begini bunyi firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya, puji Tuhan. Jadi waktu Tuhan bangkit pada minggu pagi-pagi sekali, Maria Magdalena dan teman-temannya itu pergi ke kubur. Saudara tahu bahwa Maria Magdalena itu adalah seorang yang kalau dikatakan adalah sampah masyarakat, wanita tunasusila. Dia suka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Dia berzina. Pada waktu itu Maria Magdalena melakukan tindakan asusila, kemudian ditangkap oleh tentara-tentara dan juga orang-orang Farisi, dihadapkan ke Tuhan Yesus Kristus. Ini orang berbuat zina. Kalau menurut hukum kami, dia harus dirajam batu sampai mati. Kemudian Tuhan berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, sekarang lempari dia dengan batu. Ternyata orang-orang yang membawa Maria Magdalena ke Tuhan Yesus itu, mereka mundur satu-satu. Karena semua orang itu berbuat dosa. Tidak ada yang kudus, tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Mereka mundur semua. Kemudian Tuhan bertanya, apakah engkau tidak dilempari batu? Ini bahasa bebasnya, tidak Tuhan. Sekarang kamu pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Dan sejak saat itu Maria Magdalena bertobat. Bertobat, tidak berbuat dosa lagi, meninggalkan semua tindakan dosanya, dan dia kembali kepada kebenaran dia. Dia mengikut Tuhan dan dia begitu mengasihi Tuhan. Amin. Dia memberikan apa saja yang dia punya, termasuk minyak narwastu yang mahal harganya, yang akan dipergunakan untuk masa depannya. Dia pecahkan untuk mengurapi Tuhan Yesus, mengurapi keinginan Tuhan Yesus. Itu Maria Magdalena, seorang pendosa, berbuat dosa, tetapi karena bertobat dia menjadi kekasih Tuhan, umat yang dikasih Tuhan. Dia melayani Tuhan, kemana Tuhan pergi mengikuti untuk memberikan pelayanan. Dan juga untuk wanita-wanita yang lain, mereka semangat mengasihi Tuhan. Yang pertama-tama Maria Magdalena, dia ditemui oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ini ayatnya bisa saudara baca dengan lengkap ke bawahnya, bahwa Tuhan itu bangkit. Sehingga Maria Magdalena yang tadinya susah, sedih, Tuhanku telah mati, tetapi melihat dan bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus, Maria Magdalena semangat, bersukacita, bahkan berlari untuk memberi tahu teman-teman rasul yang lain bahwa Yesus bangkit. Yesus telah bangkit, telah hidup kembali. Kemudian murid-murid yang lain juga melihat ke kubur itu, membuktikan bahwa kubur Yesus telah kosong, Yesus telah bangkit. Puji nama Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan sebelumnya Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada rasul-rasul, tapi waktu itu Thomas tidak datang. Mungkin Thomas itu tidak selalu
bersama-sama dengan murid-murid. Jadi pas Tuhan hadir dalam persekutuan mereka, murid-murid itu kan sembunyi-sembunyi satu di tempat yang tersembunyi. Tuhan datang dengan kuasa kebangkitannya. Kemudian murid-murid berkata kepada Thomas bahwa Tuhan telah bangkit. Kita baca kisahnya, Yohanes 20. Ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal 20, ya. Mulai dari ayat yang ke-24. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, Ya. tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Jadi Thomas itu sifatnya adalah tidak percaya kalau tidak melihat secara langsung. Dikasih tahu sama teman-temannya bahwa Yesus telah bangkit dan datang. Aku tidak percaya sebelum jariku mencucukkan ke lubang bekas paku Tuhan Yesus dan jariku masuk ke dalam lubang bekas lambungnya. Tidak percaya dia. Akhirnya Tuhan datang dan Thomas disuruh, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Akhirnya Thomas percaya bahwa benar-benar gurunya yang disalibkan mati, dia telah bangkit. Akhirnya dia mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Ini menjadi suatu pelajaran bagi kita, umat yang percaya di akhir zaman. Kita tidak melihat secara langsung Tuhan Yesus disalib dan bangkit, tetapi kita perlu untuk percaya karena Tuhan benar-benar mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi saudara, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Itulah kekuatan kita. Dan kuasa kebangkitan Kristus itu tetap sama, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia yang senantiasa memberikan kekuatan baru bagi kita. Karena Kristus telah bangkit, kita juga perlu untuk bangkit. Bangkit dari keputusasaan, bangkit dari kelemahan, bangkit dari segala hal yang tidak berkenan kita, melakukan hal-hal yang berkenan, yang memuliakan nama Tuhan. Tak perlu melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kemudian
murid-murid yang ada di Danau Tiberias juga mendapatkan lawatan kuasa kebangkitan Kristus. Kita baca Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat yang pertama, Ya. kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berempat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Kata Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Kata Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah, sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketika kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Puji nama Tuhan. Ini peristiwa yang luar biasa. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias, di mana murid-murid itu yang sebelum menjadi murid Tuhan mereka adalah nelayan. Mereka kembali untuk menangkap ikan. Semalaman mereka menaburkan jala ke kanan ke kiri, tidak mendapatkan apa-apa. Ketika hari mulai siang, Tuhan Yesus menampakkan diri. Dikatakan, "Hei anak-anak, adakah kamu lauk pauk?" Ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata, "Adakah kamu lauk pauk?" Mereka itu tidak ada makanan, tidak ada lauk pauk, karena menangkap ikan itu tidak dapat. Jawab murid-murid itu, "Tidak ada." "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Haleluya. Yesus yang bangkit memerintahkan kepada murid-muridnya, "Tebarkan jalamu ke kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Saudara, murid-murid itu taat untuk menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu. Maka
luar biasa. Sekali tebar ditarik, jalannya itu tidak kuat untuk menarik satu orang. Akhirnya ditarik bersama-sama karena banyaknya ikan. 153 ekor. Saudara, kalau menjala sekali itu 153 ekor, sesuatu yang luar biasa. Padahal semalaman tidak ada ikan. Saudara, itu jalannya tidak goyah. Itu juga satu mujizat. Kuncinya, murid-murid itu taat untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kalau mau ngeyel bisa saja, tebarkan jalan ke kanan. Tuhan tidak. Soalnya semalam juga sudah ditebar ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, tidak ada ikan. Tidak mau. Murid-murid tidak mempunyai karakter seperti itu. Walaupun murid itu sedang susah, sudah ditinggalkan gurunya, tidak ada makanan, tidak ada pekerjaan, diancam, selalu diawasi, ditangkap, dibatasi geraknya, sedang susah. Tetapi murid-murid itu tetap memiliki ketaatan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memerintahkan hal itu juga karena begitu kasihnya, begitu sayangnya Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kalau tidak, mengapa bertanya, apakah kamu ada lauk pauk? Seperti Bapa sayang sekali kepada anak-anaknya, diperhatikan lauk pauknya. Demikian juga Tuhan kepada kita. Tuhan itu memperhatikan kita, makan minum kita, lauk pauk kita selalu ada. Itu karena kasih Tuhan. Kuasa kebangkitannya begitu luar biasa, memelihara kehidupan kita. Jadi kita juga menteladani ketaatan murid-murid. Apa yang Tuhan perintahkan, murid-murid taat. Demikian juga kita belajar untuk mentaati firman Tuhan. Tuhan perintahkan, kita akan lakukan. Maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Lahir dipelihara, makanan lauk pauk, dikasih ikan dan sebagainya. Itu sesuatu yang sangat indah, yang sangat baik. Kehidupan rohani juga dipelihara oleh Tuhan kalau kita tetap teguh setia kepada Tuhan. Nah, setelah menangkap ikan 153 ekor, suruh bawa ke sini. Tuhan sudah membuat perapian untuk membakar ikan. Begitu luar biasa. Tuhan menyediakan saat murid-murid lapar, Tuhan menyediakan, bahkan membuat sangat terenyuh. Ayat 12, marilah sarapanlah. Saudara sedang lapar, terus dikatakan mari sarapan. Senang enggak? Senang sekali. Haleluya. Luar biasa. Tuhan itu dalam kuasa kebangkitannya, kuasanya begitu luar biasa dalam mengasihi umat-umatnya, mengasihi murid-muridnya waktu itu. Makan minumnya disediakan, dibakarkan. Jadi kalau kita menyepelekan atau menyia-nyiakan kasih Tuhan, itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini murid-murid yang ada di Danau Tiberias. Saudara yang kasih Tuhan, karena beberapa kali sebelum naik ke surga Tuhan itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kemudian Tuhan juga menampakkan diri kepada murid-murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Itu ada 2 murid. Murid itu juga sedang murung, susah karena ditinggalkan gurunya, seolah-olah kehilangan arah, kehilangan pegangan. Akhirnya ada yang ke sana, ada yang ke sini. Nah, ini 2 murid itu pergi ke Emmaus. Nah, mereka sambil berbincang-bincang,
Dan kemudian Tuhan itu datang dalam perjalanan kedua murid itu, menyertai mereka. Kita baca, ini kisahnya ada di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. 35. Nanti bisa dilanjutkan dibaca di rumah. Kita baca ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-32. Lukas 24. Lukas pasal 24 ayat 17 dan 32. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya, itu mereka sedang bercakap-cakap tentang Tuhan Yesus yang mati disalib. Kemudian mereka itu mukanya muram, mereka sedih, galau ya bahasa sekarangnya. Tuhan datang menyertai perjalanan mereka. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Kemudian ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ya, puji Tuhan. Jadi murid-murid itu didatangi Tuhan dan mereka itu tidak paham akan rencana Tuhan. Mereka diliputi kegalauan, hanya ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah sadar, mereka ingat, oh itu adalah Tuhan. Kemudian mereka itu hatinya berkobar-kobar. Mereka menjadi semangat kembali. Akhirnya balik ke Yerusalem untuk bertemu dengan murid-murid yang lain. Di ayat 32 saya ulang, kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Yaitu kuasa kebangkitan Kristus yang menemui mereka, membuat mereka itu berkobar-kobar. Mereka itu semangat, mempunyai gairah kembali. Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Di murid yang dalam perjalanan ke Emmaus, mereka bertemu Tuhan, mereka dibangkitkan semangatnya, berkobar-kobar kembali, dan mereka tidak menjadi lesu, tetapi semangat kembali. Haleluya. Dan saatnya Tuhan Yesus naik ke surga, mereka juga penuh dengan semangat sampai nanti saat pencurahan Roh Kudus mereka dipenuhi dengan kuasa Allah dan mereka memberitakan kabar baik kepada segala makhluk, segala umat. Kemudian yang kelima, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus. Itu secara khusus kepada Simon Petrus. Kita baca Yohanes 21 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Ini bunyi firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus
karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, puji nama Tuhan. Ini Tuhan menampakkan diri kepada Petrus, atau yang disebut dengan Kefas, atau yang disebut dengan Simon. Ya, Simon, Petrus, Kefas itu adalah orang satu. Tuh mendapatkan mandat untuk menggembalakan domba-domba Tuhan, domba-domba Allah. Jadi Petrus adalah pemimpin dari rasul-rasul waktu itu. Dia adalah yang tertua dan yang paling berani, walaupun pernah menyangkal, tetapi dia bertobat karena ayam yang berkokok, bertobat, dan dia melayani Tuhan dengan berani. Sekali menyampaikan firman Tuhan, 3.000 jiwa diselamatkan, bertobat. Puji nama Tuhan, dia adalah pastor yang pertama, pemimpin gereja yang pertama, gereja mula-mula, dan didampingi oleh rasul-rasul yang lain. Karena kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan mengubahkan para murid menjadi bergairah, menjadi semangat untuk melayani Tuhan. Kemudian kembali kita ke 1 Korintus 15 ayat 1-11, kebangkitan Kristus. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid, pada Maria Magdalena, pada Thomas, pada Kefas, kepada 2 murid ke Emmaus, pada murid-murid yang di Danau Tiberias. Tuhan Yesus juga secara khusus menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Dia menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Kita baca ayat yang ke-8. Yang tadi 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-8. Ini bunyi firman Tuhan. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus itu sebelumnya disebut dengan Saulus. Saulus itu adalah seorang yang sangat membenci Kristen, membenci umat Tuhan, dan dia itu penganiaya jemaat Tuhan. Dia suka menangkap orang-orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian ditangkap, dipenjarakan, bahkan ada yang dibunuh. Pada waktu itu Rasul Paulus itu meminta kuasa dari pemerintah untuk menangkap murid-murid Tuhan, dan dia mengadakan misi perjalanan ke Damsyik. Nah, di tengah jalan, saudara itu paham ceritanya, ke Damsyik ditemui oleh Tuhan Yesus di tengah jalan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya itu. Dia jatuh dari kuda, buta 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, dan dibawa ke Damsyik. Di sana ada hamba Tuhan yang mendoakan dan sembuh. Kemudian Rasul Paulus menjadi murid Tuhan,
dan menjadi pelayan Tuhan, berkumpul bersama-sama belajar dengan murid-murid yang lain. Nah, Rasul Paulus begitu merasa bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupannya. Dia yang seorang penjahat, ya, menganiaya umat Tuhan adalah penjahat. Dia sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengan keji menangkap sana sini umat Tuhan, tetapi dia ditangkap oleh Tuhan. Dia bertobat, dia bertemu dengan Tuhan sendiri. Akhirnya dia merasakan anugerah Tuhan. Bahkan dia merasakan, aku adalah yang paling hina di antara semua rasul. Dan dia juga setelah bertobat, dia bekerja untuk melayani Tuhan lebih giat lagi. Bahkan karena saking merasa tidak layaknya, dia melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Tapi dia tidak bermegah. Jemaatnya ada di berbagai tempat, mengembalakan dengan kuasa Tuhan. Dia merasakan itu bukan aku, tetapi kasih karunia Tuhan yang ada di dalam aku. Puji nama Tuhan. Kita baca Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 8 sampai ke 14. Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-14. Gini bunyi firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ya, puji Tuhan. Jadi Rasul Paulus setelah dia bertobat, dia menganggap apa yang dilakukan di belakang, dia itu adalah seorang yang terkenal, yang sangat dihormati. Waktu itu dia anggap sampah, dan dia mengikut Kristus. Mengikut Kristus, mengenal Kristus secara pribadi dan melayani Kristus. Dan dia berusaha untuk bisa mendapatkan apa yang dirindukan, yaitu panggilan surgawi, supaya mendapatkan mahkota kehidupan, supaya mendapatkan keselamatan
yang kekal. Di saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bahkan dia banyak mengalami aniaya dan sebagainya, tetapi Rasul Paulus tetap teguh berdiri kepada panggilan, berlari-lari kepada panggilan Tuhan, dan berjuang dengan kuat, berjerih lelah, berjerih payah untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga saatnya kita dipanggil oleh Tuhan mendapatkan keselamatan, mendapatkan kehidupan yang kekal. Di saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan, kita juga tidak santai, tidak semaunya sendiri. Kita ini telah ditebus, kita ini telah mendapatkan anugerah kepercayaan yang begitu luar biasa, dan keselamatan itu perlu kita kerjakan. Kita kerjakan setiap hari, melakukan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang berkenan, supaya saatnya nanti kita berpulang ke hadirat Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kita menjadi mempelai Tuhan, kalau Tuhan berkenan untuk memanggil kita sebelum Tuhan datang, kita pun tetap ada dalam jaminan keselamatan Tuhan. Amin. Di saudara yang dikasih Tuhan, kita berupaya untuk bisa melakukan firman Tuhan, bekerja untuk melakukan firman Tuhan. Itu perlu perjuangan, saudara yang dikasih Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu perlu perjuangan dan perlu rasa kasih, tunduk, taat, gentar kepada Tuhan. Kalau tidak ada takut akan Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan itu akan santai, akan semaunya sendiri. Tapi mari, selama waktu masih ada, selama waktu masih ada, karena saudara yang dikasih Tuhan, ada saatnya tidak ada waktu lagi. Kita melakukan, kita berkorban. Misalnya kita mempersembahkan buah sulung, kita memberikan persembahan persepuluhan, kita memberikan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita juga lakukan dengan kasih kepada Tuhan. Karena seperti persembahan persepuluhan adalah ujian kasih kita kepada Tuhan. Itu hal yang bisa gampang untuk dilihat dengan mata, dengan dihitung dengan berkat yang ada dalam kehidupan kita. Dengan kita bisa mengasihi Tuhan secara hal yang demikian, kita juga bisa belajar untuk mengasihi Tuhan secara hati, sepenuh hati kita. Darah yang dikasih Tuhan, kita baca lagi 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, gini bunyi firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, puji Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita perlu berjuang, berjerih lelah untuk bisa melakukan firman Tuhan seperti rasul-rasul dan juga Rasul Paulus. Karena apa? Karena kita nanti akan menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Jadi kalau kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita diadili, tetapi bukan untuk dihukum, karena kita ada di dalam Kristus, kita ada dalam keselamatan. Jadi kita masuk tahta pengadilan Kristus untuk memperoleh apa yang patut kita terima, pahala yang kita terima sesuai dengan apa
yang dilakukan di dalam hidup ini. Masing-masing itu kan berbeda. Jadi kita akan menerima pahala, menerima anugerah dari Tuhan sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kenapa dikatakan baik atau jahat? Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai suatu contoh kecil, misalnya kita datang beribadah di gereja. Ada yang datang asal ya, karena sudah rutinitas datang ya datang. Tetapi ada yang datang dengan segenap hati, dengan penuh kerinduan datang. Aku mau datang kepada Tuhan, aku mau memuji Tuhan, aku mau mendengarkan firman Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kemudian menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan dengan penuh kerinduan. Nah, itu nilainya lain, pahalanya lain. Kalau yang datang dengan sungguh-sungguh itu dikatakan baik. Tetapi kalau yang datangnya dengan tidak sungguh-sungguh itu dikatakan jahat. Jadi kalau yang nilainya jahat, kita perbaharui supaya jadi baik. Kemudian misal kita memberikan persembahan di hadapan Tuhan, memberikan persembahan dengan kerelaan. Misalnya memberikan buah sulung. Kalau buah sulung itu ukurannya adalah sikal kudus. Kalau misalnya bekerja, awal pekerjaan mau memberikan buah sulung, semuanya sikal kudusnya, semuanya silakan. Kalau misalnya separuh atau seperempat atau seberapa yang saudara rela, persembahan buah sulung itu tidak ada ukurannya dari sikal kudus. Kemudian kalau perpuluhan itu adalah ada ukurannya 1/10 dari berkat yang diterima. Kemudian kalau misalnya persembahan yang lain, ucapan syukur itu juga tidak ada ukurannya menurut kerelaan masing-masing. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memberikan tidak dengan kerelaan, misalnya dengan rasa yang terpaksa, itu nilainya jahat di mata Tuhan. Misalnya kita memberikan persembahan, kita harus rela, persepuluhan 1/10 rela. Buah sulung persembahan, ucapan syukur kita memberikan dengan rela. Tuhan, ini yang dapat hamba sampaikan, dapat hamba aturkan di hadapan Tuhan. Itu tidak seberapa dari segala kasih Tuhan yang limpah dalam kehidupan kita. Kemudian contoh lain, misalnya kita melakukan perbuatan baik kepada orang, ya, kepada keluarga, kepada tetangga yang membutuhkan. Kita juga melakukannya dengan rela, dengan tulus karena Tuhan, karena kasih Tuhan, melakukan pekerjaan baik, membantu saudara kita. Kita juga memberikannya dengan tulus, ikhlas, dengan rela. Kalau terpaksa, nah tak kasih, nanti kalau tidak dikasih malah nanti ngomel atau gimana, atau marah atau bersengut, kasih aja, tapi sebetulnya saya tidak rela. Nah, itu nilainya jahat di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat bahwa kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk memperoleh apa yang patut diterima. Amin. Amin. Baik ataupun jahat. Juga menolong yang bukan finansial. Misalnya kita membantu orang lain, kita berkorban waktu, tenaga, pikiran, kita juga harus lakukan dengan rela, dengan tulus karena kasih Tuhan. Maka Tuhan menilai itu hal yang baik dan patut untuk menerima upahnya saat nanti kita masuk tahta pengadilan Kristus. Di saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga kita harus bersama-sama untuk berusaha selama waktu masih ada. Kita gunakan waktu kita untuk kita melakukan firman Tuhan, karena Tuhan telah bangkit untuk kita. Demikian juga dalam pergaulan, kita juga bisa
melakukan hal-hal yang baik di dalam pergaulan kita, dan jangan sampai kita ini terpengaruh, tercemar oleh pergaulan-pergaulan yang tidak baik, oleh omongan-omongan orang yang tidak membangun, yang melemahkan kita, yang menjauhkan kita dari persekutuan dengan Kristus. Kita harus hati-hati supaya kita tidak terperosok. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 32 dan 33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-32 dan 33. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, pergaulan yang buruk akan merusakkan hal yang baik. Jadi kita harus hati-hati untuk kita dalam bergaul. Lebih baik kita bisa menimbang. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mempunyai potensi tinggi baik dalam peribadatan maupun dalam usaha, dalam membangun karier. Kita dekati orang-orang yang seperti itu. Tapi misalnya ada orang-orang yang melemahkan kita, yang membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik, misalnya minum-minuman, narkoba, terus hubungan-hubungan yang tidak baik, kita jangan dekati. Jadi biarlah kuasa kebangkitan Kristus benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Kita menjadi umat-umat yang diperkenan oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai ayat terakhir, mari kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 58. Ayat yang ke-58. Ya, mari. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, puji Tuhan. Jadi mari saudara-saudara yang terkasih, kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu saudara yang terkasih yang mengikuti tayangan YouTube, mari berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah kita tidak akan sia-sia. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, kita akan menuai hal-hal yang baik kalau kita menanam hal-hal yang baik. Jerih payah kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah berkat firman Tuhan pagi hari ini menjadi bagian bagi kita semuanya. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita pujikan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Inilah aku Tuhan, inilah aku. Kami bersyukur kepada-Mu.
mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagi, itu sangat mungkin bagi, sangat mungkin bagi Tuhan. Di satu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Bapa dalam surga buat anugerah-Mu, tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat tubuh Tuhan. Dengarkan firman-Nya dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian ini dari awal. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Mustahil bagiku,
Itu sangat mungkin bagaikan terbatas kuasa-Mu, kuasa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa tidak terbatas, yang menjangkau kehidupan kita pribadi. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Itu sangat mungkin ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu, ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu yang berdarah, segala dosa-dosa diampuni, segala sakit penyakit disembuhkan. Dalam pergumulan, dalam pekerjaan tangan anak-Mu, Bapa surgawi anugerai mereka kesuksesan untuk buat berhasil dalam usaha pekerjaan tangan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, baik yang di perguruan tinggi, anugerai kepandian, kecerdasan, hikmat, akal budi, limpahi kecukupan dana dari mereka butuhkan. Yang merindukan pekerjaan, Tuhan memberkati, Tuhan anugerai. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kuasa kebangkitan Tuhan membangkitkan usaha mereka, menghidupkan usaha mereka, menghidupkan rumah tangga mereka harmonis, disatukan, diberkati oleh Tuhan. Yang membangun pranikah diberkati, disatukan dalam nikah kudus oleh kuasa darah Yesus Kristus. Berkati dan kuduskan setiap pribadinya masing-masing. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, baik buah sulung 1/10 milik Tuhan yang diserahkan kepadamu, baik persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur, persembahan untuk pembangunan, kami aturkan di hadapanmu, seperti yang Bapa surga janjikan, untuk membukakan tingkap-tingkap berkat dari langit, dari surga, dari bangsa-bangsa, dari seberang lautan. Limpahkan dalam setiap keluarga anak-Mu, dalam pekerjaan tangan mereka, masa depan mereka, putra putri, cucu cicit mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan hadirat Tuhan turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Kuasa hadirat Tuhan memberkati setiap pribadi, lepas pribadi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, berkati bangsa dan negara Indonesia. Kami serahkan dalam tangan kekuatan Allah Maha Kudus. Berkati pejabat-pejabat negara dari pusat sampai di daerah-daerah. Engkau memberkati saat ini. Bapak Presiden Joko Widodo berkati, Bapak Makro Amin sebagai wakilnya. Engkau berkati seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai di daerah-daerah. Engkau berkati seluruh jajaran keamanan, Kapolri, Polri diberkati, TNI diberkati dari pusat sampai di daerah-daerah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat dan syukur bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara saudariku kekasih-kekasihnya Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Immanuel, Allah senantiasa menyertai kita,
dan kekuatan urapan Roh Kudus-Nya dari sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang sebagai mempelai surgawi. Kita tetap dalam naungan kasih-Nya yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Salam dan berkati kita semuanya.